Yang menjadi latar belakang ruang apresiasi ini lebih pada kegelisahan kita, teman-teman komunitas Ruang Di Antara yang memang punya kegelisahan yang sama gitu untuk membuat satu kualitas gitu atau membentuk satu kualitas dari seni pertunjukan biar kita punya barometer yang kuat gitu di seni pertunjukan. Oke, yang akan mengisi di acara pada malam hari ini itu ada 4 koreografer muda yang kita pilih. Kalau isu yang diangkat pada malam hari ini sebenarnya tidak fokus terhadap satu isu ya, tapi lebih pada kita mengumpulkan dari isu-isu teman-teman atau koreografer yang memang itu penting untuk dipresentasikan kembali dalam sebuah karya. Di antaranya yang pertama itu ada Dimas, dia mengusung tentang migrasi dari tempat satu ke tempat lain. Terus yang kedua nanti ada Sophie yang dia tuh ngomongin tentang perspektif Lengger atau kekuatan dari tradisi Lengger, penari Lengger juga. Terus yang ketiga nanti ada juga Bade yang dia mengimajinasikan tentang sosok seorang ibu. Terus yang keempat nanti ada juga Ayu Fatimah yang dia tuh mengambil tokoh wayang yaitu Gatot Kaca dan dia transformasikan ke dalam sebuah pertunjukan kontemporer gitu. Yang semuanya itu menurut saya beragam. Kita itu bekerjasama dengan lintas disiplin gitu. Ada disiplin tari, disiplin bunyi, disiplin visual, desain, dan juga teater dan juga yang lain sebagainya gitu. Selain itu juga kita bekerjasama dengan yang paling sederhana adalah komunitas kopian, misalnya kayak gitu, kedai-kedai kopi, terus komunitas Wisma Seni, ada juga komunitas Taman Budaya Surakarta dan juga Ekosdan, termasuk juga ada Iforte juga yang memang salah satu funding di acara ini gitu. Kalau dari keseluruhan acara pesannya lebih kepada bagaimana berbuat atau membuat ruang gitu. Ruang-ruang itu kan tidak hanya sekedar ruang fisik tapi ada ruang kreatif gitu. Ada ruang baru yang muncul sehingga teman-teman seniman di sekitar kita itu bisa punya banyak wadah untuk berpikir kreatif dan juga bisa mempertunjukkan karya-karyanya sehingga bisa terdelivery dengan baik ke penonton umum gitu. Awalnya memang kita tuh kayak ngumpul-ngumpul di kopian ya, wedangan juga gitu ya. Memang kita itu punya visi misi dan kegelisahan yang sama kayak gitu. Bagaimana kita kedepannya itu memang punya niatan untuk bisa meregenerasi gitu seniman-seniman yang muncul atau lahir kembali gitu di era sekarang kayak gitu, dan bisa kita wadahi dengan ruang apresiasi ini dan juga membuat suatu standar secara artistik maupun secara wacana di parameter atau barometer pertunjukan di Indonesia gitu. Untuk sistem kurasinya kita itu melihat ya, kita juga riset tentang seniman-seniman muda yang sedang gelisah atau sedang punya rencana untuk menjadi seorang koreografer misalnya kayak gitu, atau dia sedang memulai karirnya sebagai koreografer dan memang beliau-beliau itu juga muda, kreatif dan juga punya niat sungguh-sungguh gitu, serius untuk menjadi seniman dan juga koreografer. Itu yang kita coba untuk merangkul dan kita mengawalinya dengan diskusi gitu. Apakah teman-teman muda tersebut itu punya visi misi yang sama dengan kita? Ya itulah yang kita pilih dan juga menjadi suatu pertunjukan yang pertama kali di program Ruang Apresiasi gitu. Untuk berikutnya kita akan menyusun program gitu yang pastinya memang program itu mungkin bagi kami akan menarik gitu karena menyangkut kerjasama antar lintas disiplin dan juga lintas kolaborasi antara seniman dan juga komunitas. Karena capaian kita nantinya kita akan membuat Biennale of Dance, jadinya memang akhirnya tema yang kita angkat adalah tari sebagai pijakan utamanya gitu. Jadi bagaimana tari nanti direspon oleh bunyi, bagaimana tari direspon oleh visual dan sebagainya yang akhirnya bertransformasi menjadi hal yang baru gitu. Harapannya seperti itu sehingga bisa menjadi standarisasi atau kualitas yang bisa menjadi capaian dan juga bisa menjadi acuan parameter seni pertunjukan di Indonesia. Semoga penonton bisa menikmati ya dengan senang dan juga bahagia semestinya gitu, dan juga semoga teman-teman bisa ada sesuatu yang didapatkan. Aku yakin ini adalah awal yang baik dan juga 4 karya tersebut juga punya kualitas dan juga punya wacana yang bagus. Jadi
Jangan lupa saksikan dan tonton Ruang Apresiasi volume 1. Ya, dan tunggu lagi untuk volume kedua dan seterusnya, ditunggu pokoknya.